Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sofi Medina Lubis dengan NIM 20220991102 akan mempresentasikan tentang rangkuman materi bab 1 sampai dengan 7 tentang matkul perilaku organisasi guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya di sini akan mempresentasikan tentang 7 materi. Yang pertama adalah Organizational Behavior, yang kedua Diversity in Organization, yang ketiga Technopreneur, yang keempat Personality and Value, yang kelima adalah Perception and Decision Making, yang keenam Motivation Concept, yang ketujuh Motivation from Concept to Application. Baik, langsung saja masuk yang pertama, yaitu adalah Organizational Behavior atau perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Ada 4 elemen yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah sistem sosial yang ada di dalam internal organisasi. Yang kedua adalah struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Dan yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup organisasi. Ruang lingkup organisasi dibagi 3, yaitu adalah perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kelompok. Baik, selanjutnya masuk yang kedua, yaitu diversity in organization. Diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi. Keragaman itu dapat dibagi 3. Yang pertama adalah dunia kerja, yaitu tanggung jawab, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, pandangan diri, kesehatan, dan keselamatan. Yang kedua, karakteristik biografis, yaitu dibagi dengan umur, jenis kelamin, orientasi seksual, ras dan etnis, disabilitas, agama, dan masa kerja. Terakhir adalah kemampuan, yaitu dibagi 2, kemampuan intelektual yang terbagi dalam mental, berpikir, penalaran, dan kemampuan fisik yang dibagi dengan stamina, kekuatan, dan tenaga. Selanjutnya yang ketiga adalah Technopreneur. Technopreneur adalah orang yang mengembangkan usaha berbasis teknologi. Istilah Technopreneur berasal dari kata teknologi yang artinya adalah teknologi, dan entrepreneur yang artinya pengusaha. Tujuan Technopreneur dibagi 4. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah di sekitar kita. Yang kedua, mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu menciptakan kesempatan kerja. Dan keempat, mendongkrak perekonomian negara. Ada 5 cara untuk menjadi Technopreneur. Yang pertama, peka terhadap masalah dan berpikir kritis. Yang kedua, perluas wawasan teknologi. Yang ketiga, bertajam jiwa kewirausahaan. Yang keempat, susun rencana bisnis. Yang kelima, buat dan matangkan strategi pemasaran. Baik, selanjutnya masuk ke bagian keempat, yaitu Personality and Value. Personality atau kepribadian adalah jumlah total keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Ada 2 faktor penentu kepribadian. Yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kemudian ada juga sifat dan kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama adalah evaluasi inti diri, kedua pengawasan diri, dan yang ketiga kepribadian proaktif. Kemudian tentang nilai. Nilai itu menunjukkan alasan dan keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu disukai secara pribadi atau sosial. Ada 2 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai terminal. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah perilaku atau cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Kemudian ada juga disebutkan 5 nilai dimensi, yaitu jarak kekuasaan, individualisme, maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang. Kemudian bagian kelima yaitu Perception and Decision Making.
Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah pelaku persepsi sendiri, kemudian target persepsinya, dan kemudian ada situasi. Kemudian masuk ke bagian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu reaksi terhadap suatu masalah. Masalah itu sendiri adalah penyimbangan atau gap antara realita dengan apa yang diharapkan. Proses pengambilan keputusan dibagi 2. Yang pertama adalah rasional, yang merupakan model pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana para individu hendaknya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Yang kedua, ada intuitif, merupakan suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Kemudian masuk ke bagian keenam, yaitu motivation concept. Pengertian motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan dan motivasi kerja. Jenis motivasi ada 2. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seorang. Yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang datang dari luar diri atau lingkungan sekitar. Berikut adalah teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori 2 faktor. Kemudian bagian terakhir yaitu motivation from concept to aplikasi, atau artinya motivasi dari konsep menuju pengaplikasiannya. Untuk mengaplikasikan konsep motivasi ada berbagai cara. Yang pertama adalah mengubah sifat dan lingkungan kerja, yaitu rotasi pekerjaan atau pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas lain. Yang kedua adalah perluasan pekerjaan atau perluasan pekerjaan karyawan secara horizontal. Dan yang ketiga ada pengayaan pekerjaan atau perluasan pekerjaan karyawan secara vertikal. Kemudian ada juga membuat susunan pekerjaan alternatif. Yang pertama adalah jam kerja yang fleksibel. Karyawan bebas mengubah jam kerja dalam jumlah waktu yang tertentu. Yang kedua adalah pembagian pekerjaan, pembagian tugas beberapa individu dalam satu pekerjaan. Dan yang ketiga ada telekomunikasi, yaitu bekerja dari rumah terhubung dari kantor setidaknya 2 hari. Kemudian ada juga cara untuk melibatkan karyawan. Yang pertama adalah dengan cara manajemen partisipasi, yang kedua partisipasi representatif, dan yang ketiga lingkaran kualitas. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.